warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sonia dari SDN Margahayu 4. Kali ini Ibu akan melaksanakan tantangan tugas Leksam Bedas bulan April, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber. Kali ini ada narasumber yang akan Ibu wawancarai, yaitu Ibu Sika. Selamat datang Bu Sika. Bagaimana Bu Sika kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Sika, akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan pada Bu Sika. Yang pertama, katanya Ibu ini menggeluti bisnis ya. Boleh diceritakan jenis usaha yang Ibu geluti ini? Bidang apa? Jadi di sini saya awalnya membantu kakak saya untuk menjadi admin Shopee. Jadi nama marketplace-nya di Shopee. Yeah. Nah, produk apa yang dijual yaitu barang-barang alat tidur gitu Bu. Alat tidur. Ya, dan bahannya. Jadi bahan kain dan produknya alat tidur. Alat tidur seperti apa? Kasur, Yeah. guling, bantal, kayak gitu, alas duduk, dan masih banyak yang lainnya. Hampir 500 produk. Wow, Masya Allah banyak sekali ya. Sejak kapan nih Bu Sika menggeluti bisnis ini? Kalau bisnisnya mulai berkembangnya itu dari 2018, tapi kalau saya mulai jadi adminnya dari 2020 pas zaman COVID. Nah di saat orang lain, pembisnis lain turunnya saat itu saat COVID, nah toko AA, produk AA ini mengembangkan inovasi dari kain dibikin masker, karena saat itu hanya membutuhkan masker. Nah makanya sampai sekarang masih berkembang karena itu pengaruhnya. Malah dari COVID, rata-rata yang COVID itu usahanya turun, yang kakak malah meningkat gitu. Ya karena inovasi itu ya. Oke, berarti target pasar Ibu itu biasanya kalangan mana nih? Target pasarnya biasanya ya Umum ya? Iya umum, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan ada juga mahasiswa yang membutuhkan seperti bantal dadu itu buat penelitian, itu juga ada. Oh gitu ya, jadi cukup luas ya pasarnya ya. Gitu. Oke, bagaimana nih cara Ibu mempromosikan produk tersebut? Caranya dengan promosi di WhatsApp, teman-teman kayak gitu. Ini saya jualan apa? Bantal, guling kayak gitu. Terus bikin poster. Bisa juga iklan di Shopee gitu. Tapi kalau iklan di Shopee itu harus membayar. Jadi banyak ya Bu ya, banyak caranya ya. Oke ya, luar biasa sekali. Nih ada lagi nggak strategi penjualan yang beda yang diterapkan di toko Ibu dengan toko yang lain mungkin? Kalau beda sih nggak ada. Nggak ada ya. Ya, hampir apa sama semuanya pasti itu iklan di Shopee, melalui media sosial. Jadi harus terus melakukan ya. Nah, berarti kurang lebih Ibu sudah 4 tahun ya dari 2020 ya. Kira-kira ada kesulitan yang pernah Ibu hadapi apa? Kesulitan itu mungkin pesaing ya. Karena banyak sekarang di zaman ini banyak yang menggunakan online shop juga gitu. Banyak yang jualan di online shop dibandingkan di pasar-pasar tradisional gitu. Jadi yang pertama pesaing. Jadi ketika saya juga mau mencoba membuka di Shopee baru gitu, akun baru, itu sangat susah Bu, karena followersnya yang masih kurang, penilaian yang masih kurang, gitu dari pesaingnya ya. Nah, ada kendala atau rencana untuk menangani kendala tersebut bagaimana biasanya? Paling ini apa sih seperti yang tadi iklan. Terus kita promosi ke teman-teman kayak gitu. Jadi promosinya ini online atau offline sih? Ada online, ada offline. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Nah, kalau boleh tahu nih omset Ibu selama 1 bulan itu biasanya dianggap berapa nih? Sekitar pernah hampir 100. 100 dalam sebulan gitu. Nggak tentu Bu. Nggak tentu ya. Karena kan namanya juga apa? Perjualannya di Shopee online. Rata-rata berapa tuh Bu? Paling rata-rata 50 sampai 80. 50 sampai 80. Masya Allah ya. Jumlah karyawan di toko berapa? Jumlah karyawannya ada 6.
atau produksi sendiri, jadi ada bukan reseller ya, reseller ya. ya, produksi sendiri. Oke ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ternyata ibu punya bisnis yang cukup menjanjikan ini ya. Kalau boleh berbagi tips nih ya, apa kiat-kiat untuk pebisnis pemula mungkin? Tipsnya mungkin itu tadi harus berinovasi, harus mengikuti apa yang sedang tren. Jadi kita nggak monoton gitu ya. Ketika trennya saat itu labubu, ya kita harus membuat boneka labubu. Iya. Ketika trennya boba, kita harus membuat boneka boba seperti itu. Jadi apa yang sedang tren, kita harus mengikuti saat itu juga, jangan sampai ketinggalan. Oke, berarti harus dinamis ya Bu Iya. ya, ngikutin pasar Iya, juga ya. iya. Gitu. Oke, itu saja mungkin Mustika wawancara untuk kesempatan kali ini. Terima kasih walaupun singkat ini banyak juga ya ilmu yang bisa didapat gitu ya, jadi memotivasi lagi untuk semangat melakukan bisnis gitu ya. Terima kasih banyak Mustika waktunya. Demikian mungkin wawancara yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.